Alhamdulillah, kajian kita di subuh ini sampai pada surat Al-A'raf 189 190. Ayat-ayat yang telah kita baca bersama tadi, yang 189 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Jadi ini terkait dengan proses penciptaan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa ya. Jadi Adam itu disebut Abul Basyaril Ula, bapak manusia pertama. Kapan Adam mempunyai anak keturunan itu? Apakah ketika dia berada di sorga atau setelah diturunkan ke bumi? Jawabannya setelah diturunkan ke bumi. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala persis pada hari Jumat ya. Khuliqa Adamu yaumul Jum'ah. Begitu pula diturunkan ke muka bumi hari Jumat. Wa qubidah, diwafatkan pada hari Jumat. Nabi Adam itu nabi kedua yang umurnya panjang setelah Nabi Nuh alaihissalam, 930 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Lalu Hawa itu berapa umurnya? 900 tahun. Lah Nabi Muhammad, nabi yang bukan paling pendek. Yang paling pendek adalah Nabi Yahya 32 tahun. Nabi Isa 33 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun. Kami ingin menyorot Nabi Adam itu mempunyai keturunan ya, selalu kembar, Pak. Ini yang kami coba analisis dalam perspektif gemiluluhi. Jadi gemiluluhi adalah cabang ilmu kedokteran yang khusus berbicara tentang kembar dan kejadian anak kembar dan kejadian kembar. Jadi diperoleh info kembar itu begini, ada kembar namanya monozigot dan dizigot. Ada kembar siam. Monozigot itu dikenal dengan kembar identik. Kalau dizigot itu kembar non identik ya, selalu laki perempuan. Nabi Adam itu punya anak 10 kali kembar, selalu kembar, Pak. Lalu Allah merintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anak kembarannya itu yang satu generasi dengan, jadi generasi kembar pertama dinikahkan dengan generasi kembaran kedua, kembaran ketiga dinikahkan dengan generasi kembaran keempat, dan begitu seterusnya. Tidak boleh anak kembar yang satu kandungan itu yang periode lahir sama dinikahkan, tidak boleh. Contohnya Habil dan Qabil ya. Habil dan Qabil itu kembarannya beda. Habil itu punya kembaran namanya Liklima yang cantik sekali ya. Qabil punya Qabil itu punya kembaran cantik sekali namanya Iklima. Habil punya kembaran namanya Labuda. Nah, ini Adam menikahkan, tapi Habil tidak mau. Qabil tidak mau. Lalu Allah perintahkan anak berdua ini untuk mempersembahkan hasil karyanya itu. Habil itu seorang peternak kambing, dan Qabil itu petani gandum. Kemudian Allah merintahkan keduanya ini untuk mempersembahkan persembahannya ditaruh di atas gunung, Pak. Jadi kambing itu disembelih, kemudian dagingnya dibawa ke puncak gunung, ditaruh di atas gunung. Begitu pula yang satu ini, seikat gandum itu dipersembahkan kepada Allah Ta'ala lewat dengan ditaruh di atas gunung. Tetapi akhirnya Allah mengirimkan api untuk membakar salah satu dua persembahan itu. Ternyata yang terbakar itu persembahan Habil yang diterima oleh Allah. Makanya innallaha yataqabbalu minal muttaqin itu. Jadi ini akhirnya itu kan Qabil membunuh Habil ya. Lantaran tidak mau karena dia yang kelima mau dinikahi sendiri, dan itu terjadi peristiwa pembunuhan pertama itu. Kemudian begini, itu kembar dizigot namanya. Ciri-ciri kembar monozigot itu laki sama laki, perempuan sama perempuan. Mempunyai ciri seperti pinang dibelah dua, wajah persis, golongan darah bisa sama, bisa lain. Terus ada lagi kembar siam. Kembar siam itu kembar yang dempet, Pak. Ada 5 jenis kembar dalam ilmu gemiluluhi itu.
Satu namanya craniopagus, dempet kepala ya. Kemudian kembar thoracopagus, kembar dada ya. Kemudian picopagus, kembar punggung, dempet punggung. Kembar yang keempat itu kembar ichthyopagus, omphalophagus, kembar perut. Lalu terakhir ichthyopagus. Biasanya kembar begini ini kadang-kadang ada kelainan-kelainan pada organ seperti jantung, paru dan sebagainya. Kemudian begini, karena itu tuntunan syariat Islam, ketika orang hubungan suami istri disunahkan untuk berwudu. Lalu ketika mau hubungan itu baca doa, Allahumma jannibni bisyaitan ma razaqtana. Kemudian ketika orgasmus itu ada tuntunan doanya, tapi ini jarang orang melakukannya. Doanya seperti apa? Ini doanya, huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Tapi doa ini dibaca pasangan suami istri, dibaca sir ya, dibaca pelan, bukan terang-terangan. Ini tanda-tanda kebesaran Allah, karena itu ibadah. Kemudian gini, ada peristiwa kemandulan. Kemandulan itu jadi gini, Adam cipta dari tanah. Istri Adam dicipta dari tulang rusuk Adam yang diambil ketika beliau sedang tidur. Dhala min adla' Adam. Kemudian turunannya tercipta dari persatuan antara ovum, sel telur. Ovum itu indung telur, sel telur wanita yang dikeluarkan oleh ovarium namanya, indung telur. Kalau laki-laki dihasilkan testes, pertemuan testes dan ovum itu melahirkan menjadi bersatu menjadi zigot jadi fetus jadi janin jadi bayi. Itu melalui proses 9 bulan 10 hari itu normal. Ada yang setahun, nah itu biasanya normal juga. Karena itu seseorang wanita bisa lahir tanpa bidan pun bisa. Contoh, kami bincang-bincang seorang direktur kereta api, waktu itu kita naik Mutiara Timur dari Surabaya ke Banyuwangi. Dia cerita ada seorang ibu melahirkan bayi di atas kereta api Mutiara. Itu kasusnya Jember. Lalu kondektur itu menolong, Pak. Bayi itu ditolong karena seorang kondektur biasanya dikasih perbekalan tata cara menolong bayi ketika berada dalam kereta. Nah, kemudian lapor ke kantor di bawah itu, kantor kereta api, minta surat kelahiran. Dan anak ini dianggap anak kereta api, mempunyai hak istimewa sampai usia 20 tahun naik kereta api itu gratis, Pak. Itu keistimewaannya lahir dalam kereta. Jadi begini, kemudian ciri-ciri kehamilan. Ini tadi ada pertanyaan amenoria. Jadi dalam ilmu, jadi ini ilmu obstetrik ginekologi, namanya ilmu kebidanan dan kandungan. Diperoleh info ciri-ciri orang yang hamil itu satu, amenoria. Amenoria tidak mens, terlambat mennya itu ciri satu. Kemudian nausea itu enek, mau muntah tapi tidak bisa muntah. Atau sebaliknya emesis muntah-muntah terus ya. Kemudian ada lagi varises itu keluar ini otot di kaki. Kemudian beser biasanya peristiwa kandungan 4 bulan ke atas. Kenapa beser? Karena kandungan itu nyundul, Pak. Jadi kepala bayi nyundul rahim ibu, akhirnya terpaksa bolak-balik ke belakang. Kemudian ngidam ya. Ngidam itu biasanya dia tengah malam jam 12 malam kepingin rujak mbok Minah. Suaminya yang dibangun, "Ayo Mas, kalian rujak." Nah, seperti ini. Ini normal, Pak. Itu ya. Kemudian kelahiran. Jadi kelahiran itu ketika gini, dalam ilmu obstetrik ada fase kehamilan itu namanya fase aktif dan fase pasif. Fase pasif jadi 1 sampai 4 bulan, fase aktif. Fase aktif 6 bulan sampai 9 bulan B ya. Jadi fase aktif dan fase pasif ini disebut kala 1. Kala 1 itu proses keluarnya cairan, Pak. Cairan itu begini, cairan plasenta. Jadi wanita itu dibedah perutnya dibagi dalam 3 tahap. Makanya Allah menyebut yakhluqukum fi butuni ummahatikum fi dzulumatin tsalas.
Allah menciptakan kalian itu dalam proses penciptaan khalqan min ba'di khalqin fi dzulumatin, dalam 3 tahap penciptaan. Jadi satu namanya abdomen ya, lapis luar perut yang paling luar. Kemudian lapisan kedua uterus atau rahim, yang ketiga plasenta itu atau plasenta tembuni ya. Jadi itu bayi itu disimpan di rahim yang paling, makanya ya Allah wajalnahu nutfatan fi qararim makin, kami simpan itu di tempat yang makin, yang kokoh, yang kuat. Makanya seorang ibu ketika jatuh di usia hamil tua 7 bulan, bayinya tidak bakal penjut Pak. Luar biasa ini. Kemudian setelah 9 bulan 10 hari itu pecah, tembuni itu pecah, mengeluarkan cairan namanya amnion. Nah, di samping gerakan-gerakan bayi, karena bayi ini ingin keluar, sikut sana, sikut sini, nyundul sana nyundul. Artinya ibu ini biasanya sakit perut. Tidak ada ceritanya orang yang mau melahirkan tertawa terbahak-bahak, tidak ada. Sakit perut pasti itu. Makanya berat perjuangan seorang ibu itu. Kemudian pecah tembuni itu cairan. Lalu terjadi peristiwa pembukaan itu. Lah pembukaan 1 sampai 10 itu disebut kala 1. Kala 2 adalah proses keluarnya bayi dari kandungan itu. Bayi kandungan jebol. Nah itu ketika bayi jebol disambut dengan apa? Azan. Man wulidah mauludun fa'adzana fi udhunil yumna wa aqama fil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Ini dalam perspektif ilmu fikih. Jadi seorang yang punya anak baik laki-laki perempuan lalu disambut dengan azan di telinga kanannya, di telinga kiri dengan qomat, tidak akan diganggu oleh ummus sibyan, ai tabi'atu minal jin, pengikut-pengikut jin. Mereka akan lari, bukan disambut dengan lagu-lagu itu apa reggae, lagu-lagu senam itu dan sebagainya, bukan seperti itu. Kemudian itu ya lahir, makanya berat. Lalu ada lagi bayi peristiwa mandul Pak. Ini dalam Al-Quran ada istilah kasusnya Nabi Ibrahim. Tadi ada doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kelas 1 Pak. Doa-doa yang keluar dari lisan seorang nabi itu istimewa semua. Termasuk doa Nabi Zakaria itu. Itu Rabbi la tadharni farda wa anta khairur rahimin. Itu doa-doa yang pernah keluar dari para nabi rasul, itu bagus kalau kita baca ya. Jadi Nabi Ibrahim itu mengapa disebut azwaj? Karena Nabi Ibrahim punya istri 4, 1 Saroh, 2 Hajar, 3 Konturoh, 4 Hajun. Semuanya 13 anak. Istri pertamanya Saroh itu lama tidak punya anak. Hajar lebih dulu melahirkan Ismail. Setelah 13 tahun lalu didatangi oleh 2 malaikat ya, Jibril dan Mikail itu. Di balik tabir ngasih tahu, hai Sarah, engkau akan mempunyai anak. Sarah balik bertanya, Ali itu apa akan banyak? Wa ana ajuzun, aku ini sudah sepuh. Wa hadza ba'li ai zauji, suamiku Ibrahim sudah sepuh. Kita telusuri dari beberapa kitab tafsir itu, menemukan di tafsir Murah Labid berapa usianya waktu itu. Nabi Ibrahim waktu usia 100 tahun, Hajar 90 tahun ya. Dalam perspektif ilmu kedokteran ini sudah mandul Pak. Sudah tidak bisa punya anak, tapi Allah punya kehendak. Lalu dijawab oleh malaikat, ata'ajabina min amrillah rahmatullah barakatuh ya ahlal bait innahu hamidum majid. Apakah kamu tidak percaya kehendak Allah? Maka wahai ahlul bait, maksudnya ahlul bait Ibrahim, innahu hamid. Akhirnya lahirlah itu anak kedua dari namanya Ishak. Seperti itu. Aku lu tasma'una hadanallahu wa iyyakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.